Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 21, mengerjakan soal yang nomor 6 hingga nomor 11 ya, Dek ya. Disimak ya. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6. Sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Oke, menggunakan penjumlahan bilangan bulat, situasi kapal selam ini bisa ditulis seperti ini, Dek. Awalnya dia berada 120 meter di bawah permukaan laut. Kalau di bawah permukaan laut itu harus ditandai dengan negatif. Jadi awalnya dia negatif 120. Kemudian kapal bergerak ke bawah lagi. Nah, karena ke bawah berarti itu juga ditandai dengan negatif. Negatif berapa? Negatif 60. Jadi penjumlahannya gini. Negatif 120 ditambah negatif 60. Gini ya, sama dengan, nah kalau ada tambah berdekatan dengan kurang, hanya dipisahkan dengan kurung begini, tambahnya hilang atau kalah menjadi negatif 120 langsung dikurangi 60. Gimana hasilnya? Hasilnya adalah negatif 120, negatif 60 itu negatif 180. Negatif 180 ini artinya apa? Artinya posisi kapal selam ya berada di kedalaman 180 meter di bawah permukaan laut. Jadi tanda negatif ini menandakan dia berada di bawah permukaan laut ya, sejauh 180 meter gitu. Ini yang nomor 6. Lanjut ke soal nomor 7, baca dulu. Pak Agam memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar. Pada bulan pertama ia mendapat untung 4 juta. Pada bulan kedua Pak Agung mengalami kerugian sebesar 6 juta. Pada bulan ketiga dan keempat, hasil penjualan Pak Agung mengalami kerugian sebesar 2 juta dan 3 juta. Yang A, apakah Pak Agung mengalami untung atau rugi dari hasil penjualan pada bulan pertama dan kedua? Yang B, hitunglah total kerugian Pak Agung untuk bulan ketiga dan keempat. Oke, untuk yang A dulu, apakah Pak Agung mengalami untung atau rugi ya dari hasil penjualan bulan pertama dan bulan kedua? Kita catat dulu untuk bulan pertama. Untuk bulan pertama tadi, Pak Agung untung 4 juta. Kalau untung itu berarti tandanya positif ya, 4 juta. Kemudian di bulan kedua, Pak Agung mengalami kerugian. Kerugiannya sebesar 6 juta. Kalau kerugian kita tandai dengan negatif. Negatif 6 juta. Maka dari hasil penjualan pertama dan kedua ini Pak Agung mengalami untung atau rugi bisa kita hitung dengan cara dijumlahkan aja. Gini, 4 juta ditambah dalam kurung negatif 6 juta. Sama dengan ini seperti tadi ya, tambahnya hilang menjadi langsung dikurang aja. Gini, 4 juta dikurang 6 juta. Berapa deh hasilnya? Hasilnya adalah negatif 2 juta. Nah, tanda negatif ini menandakan apa? Menandakan bahwa Pak Agung mengalami kerugian. Jadi kita jawab ya, Pak Agung mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah dari hasil penjualan bulan pertama dan kedua gitu. Sip.
Nah, kalau di sini 2 juta rupiahnya tidak boleh ditulis dalam bentuk negatif. Kenapa? Karena sudah ada kata-kata ini, kerugian. Nah, kalau di bahasa matematikanya memang harus ditulis negatif. Ini menandakan Pak Agung rugi. Rugi 2 juta. Gitu ya. Oke, ini yang A tadi. Nah, sekarang yang B. Yang B kita ditanya, hitunglah total kerugian Pak Agung untuk bulan ketiga dan bulan keempat. Memang di bulan ketiga Pak Agung rugi 2 juta dan di bulan keempatnya rugi juga 3 juta. Jadi totalnya sama dengan total kerugian sama dengan, karena rugi kita tulis negatif ya, negatif 2 juta ditambah lagi yang bulan keempat juga rugi lagi, rugi 3 juta gini. Negatif 2 juta ditambah negatif 3 juta. Menghitungnya negatif 2 juta, ini tambahnya hilang, langsung aja nulisnya kurangi gini, 3 juta. Hasilnya negatif berapa? Ada negatif 2, ada negatif 3. Hasilnya adalah negatif 5 juta. Ini artinya total kerugiannya adalah 5 juta atau ditandai dengan negatif 5 juta. Jadi kita tulis ya, total kerugian Pak Agung dari hasil penjualan bulan ketiga dan keempat sebesar Rp 5 juta ya, atau 5 juta rupiah. Ini dia jawabannya. Paham ya Dek ya untuk soal nomor 7-nya? Sip. Lanjut ke soal nomor 8. Kita geser dulu. Oke, dibaca. Setiap hari Sabtu, Alvin selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris, diperintahkan dari Komandan Regu, maju 3 langkah. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan mundur 4 langkah, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 4 langkah. Demikian seterusnya. Suatu ketika, komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju 10 langkah, kemudian mundur 8 langkah, dan maju lagi 3 langkah. Yang A, nyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. Yang B, tentukan posisi terakhir Alvin terhadap posisi awal. Oke, kita catat dulu. Intinya ini ya, Dek ya. Alvin disuruh maju 10 langkah, mundur 8 langkah, maju lagi 8 langkah. Nah, kalau dinyatakan dalam operasi bilangan bulat seperti ini aja. Maju itu kita simbolkan dengan positif ya. Maju 10 langkah berarti 10 aja. Kemudian mundur itu negatif. Mundur 8 langkah berarti dikurangi 8. Maju lagi berarti positif lagi 3 langkah. Nah, hasilnya berapa? 10 dikurangi 8 adalah 2, ditambah 3 adalah 5. Hasilnya 5. Jadi ini nyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. Ini dia, 10 dikurangi 8 ditambah 3 sama dengan 5. Ini yang A. Nah, sekarang yang B ditanya, tentukan posisi terakhir Alvin terhadap posisi awal. Ya ini. Jadi, posisi terakhir Alvin terhadap posisi awal awalnya adalah ya 5 langkah di depan. 5 langkah di depan. Maksudnya 5 langkah di depan mana? 5 langkah di depan posisi awal. Jadi suruh maju dulu 10, mundur lagi 8, maju lagi 3. Nah, dia berada di posisi 5 akhirnya gitu ya. Posisi terakhir Alvin terhadap posisi awalnya adalah 5 langkah di depan. Siap? Kita lanjutkan soal nomor 9. Oke, nomor 9 kita baca dulu. Dalam suatu kelas terdapat 38 siswa. 15 siswa diantaranya adalah perempuan.
13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah dan 9 diantaranya adalah perempuan. Tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Nah, untuk mudahnya menjawab soal nomor 9 ini, Kak Sari sudah membuat coret-coretan seperti ini. Yang pertama kita hitung dulu banyaknya siswa laki-laki. Cara menghitungnya begini, tadi total siswanya kan ada 38 ya Dek ya. Nah, dari 38 ini ternyata siswa perempuannya ada 15. Berarti kalau mau ngitung siswa laki-laki ya 38 dikurangi 15 siswa perempuan. Hasilnya berapa? 23 siswa. Jadi ini siswa laki-lakinya ada 23 siswa atau 23 anak gitu ya. Nah, sekarang siswa laki-laki yang suka bersepeda. Kalau dari data tadi, dari 13 siswa yang suka mengendarai sepeda, 9 diantaranya perempuan. Berarti laki-lakinya yang suka mengendarai sepeda berapa? Ya tinggal dikurangi 13 yang suka bersepeda dikurangi dengan 9 anak perempuan yang suka bersepeda. Hasilnya berapa, Dek? 13 dikurangi 9 itu 4 siswa. Jadi siswa laki-laki yang suka bersepeda ada 4 orang gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya siswa laki-laki tapi yang tidak suka bersepeda. Ya udah, siswa laki-laki seluruhnya ada 23 orang. Yang suka bersepeda hanya 4 orang. Berarti yang tidak suka bersepeda berapa? Langsung kita kurangkan, 23 dikurangi 4. Hasilnya adalah 19 orang atau 19 siswa gitu. Jadi siswa laki-laki yang tidak suka bersepeda ada 19 orang. Paham ya? Sip, simple. Sekarang lanjut ke soal nomor 10. Kita baca dulu. Pak Manuputi adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung. Ia memelihara 650 ekor ayam potong dan 135 ekor ayam kampung. Akibat terjangkit flu burung, dalam minggu yang sama terdapat 65 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati. A. Berapa banyak ayam potong yang masih hidup? B. Berapa selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati? Ini juga sederhana, langsung bisa kita hitung. Yang ditanya A. Berapa banyak ayam potong yang masih hidup? Tadi awalnya ada 650 ekor ayam potong, kemudian 65-nya mati. Berarti yang masih hidup berapa dong? Langsung dikurangi ya, nomor 10. Ayam potong yang masih hidup, gitu. Sama dengan awalnya 650 dikurangi dengan 65 yang mati. Hasilnya berapa? 650 dikurangi 65 itu 0 dikurangi 5, 5 ya. Ini tadi udah dipinjam 1 ya. Ini kan jadi 10 dikurangi 5, 5. Ini jadi 4. 14 dikurangi 6, 8. Ini jadi 5. Gini, 585. Satuannya apa? Ayam ya. Nah, 585 ayam potong gitu. Oke. Nah, sekarang ini yang A. Untuk yang B yang ditanyakan selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati. Ayam potong yang mati 65, ayam kampung yang mati 45. Selisihnya berapa? Langsung aja kita kurangkan ya. Selisih ayam potong dan ayam kampung yang mati sama dengan ayam potongnya yang mati 65, ayam kampungnya yang mati 45. Jadi hasilnya berapa? 65 dikurangi 45, 20. 20 apa? 20 ekor gitu ya. Ini kan yang ditanya selisihnya. Nah, nanti ayam apa ini yang 20 ekor ini? Adalah ayam potong ya. Atau gini aja juga udah boleh ya. Kan yang ditanya selisihnya. Jawabannya 20 ekor. Sip. Paham ya nomor 10? Lanjut ke soal nomor 11. Soal terakhir. Yeay. Kita baca dulu. Diketahui bilangan bulat A, B, C, dan D. A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, C lebih besar dari D. Periksalah apakah pernyataan berikut benar atau salah. Jika benar, jelaskan secara intuitif jawabanmu. Jika salah, berikan satu contoh penyangkal pendukung argumenmu. Yang A.
A tambah B selalu lebih dari C tambah D. B. A tambah C selalu lebih dari B tambah D. C. A tambah D selalu lebih dari B tambah C. Nah, untuk memudahkan menjawab soal nomor 11 ini, kita bikin aja permisalan untuk angka-angka pengganti A, B, C, D. Di sini A yang paling besar, D yang paling kecil ya, Dek ya. Iya. Oke, kita misalkan A-nya 6 gitu ya, B-nya 5, C-nya 4, D-nya 2. Gini kan, 6 lebih besar dari 5, 5 lebih besar dari 4, 4 lebih besar dari 2. Gitu ya, Dek ya. 6, 5, 4, 2. 6, 5, 4, 2. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang A. Katanya, A tambah B selalu lebih dari C tambah D. Oke, kita tulis di sini untuk yang A. A tambah B katanya selalu lebih dari C tambah D ya, Dek. C tambah D. Kita masukkan aja. A tambah B berarti 6 tambah 5. Apakah selalu lebih dari C tambah D? Ini 4 tambah 2. Kita cek. 6 tambah 5 adalah 11. 4 tambah 2 adalah 6. Benarkah 11 itu lebih besar dari 6? Betul. Ya. Jadi pernyataan yang A ini benar. Kalau benar, sudah tidak usah diberi alasan apa-apa lagi. Langsung saja begini. Benar. Oke, sekarang yang B. A tambah C selalu lebih dari B tambah D. Kita masukkan ya. A tambah C untuk yang B. A tambah C selalu lebih dari B tambah D. Betul ya? Yuk, A-nya adalah 6, C-nya 4. Berarti 6 tambah 4. Apakah selalu lebih dari B-nya 5, D-nya 2? 5 tambah 2. 6 tambah 4 adalah 10, 5 tambah 2 adalah 7. Apakah 10 lebih dari 7? Benar juga ya. Jadi yang pernyataan B juga benar. Kita cek yang C. A tambah D selalu lebih dari B tambah C. Oke, catat dulu yang C. A tambah D selalu lebih dari B tambah C. Masukkan angkanya. A-nya adalah 6. 6 ya, Dek. D-nya adalah 2. Berarti 6 tambah 2. Apakah selalu lebih dari B tambah C? B-nya 5, C-nya 4. 5 ditambah 4. Nah, 6 tambah 2 adalah 8. 5 tambah 4 adalah 9. Apakah 8 itu lebih dari 9? Tidak ya. Berarti pernyataan yang C ini salah. Kita tulis dulu. Salah. Dan di sini jika salah berikan satu contoh penyangkal atau pendukung argumenmu. Nah, kita sudah punya satu contohnya. Gunakan aja contoh yang ini. Sekalian ditulis dari awal ya, Dek ya, dari permisalan A, B, C, D-nya ini. Ini nanti sebagai contoh. Untuk yang A dan B sekalian ditulis juga malah lebih baik. Oke? Selesai ya, Dek ya. Dari soal nomor 6 hingga nomor 11. Nah, kalau ada yang perlu ditanyakan boleh banget langsung di kolom komentar. Atau kalau ada adik-adik yang mau bertanya soal di luar buku paket, misalnya PR atau tugas dari guru ya, boleh gabung aja yuk ke WA-nya, grup WA-nya Kak Sari. Caranya gini, ketik nama _7, kirim ke 081 456 10 9870. Ini nanti langsung dipandu sama Kak Sari. Nah, terus kalau ada yang tanya, loh Kak, memangnya boleh ya PR dibantuin kayak gitu? Tugas dibantuin boleh ya Kak? Apa nggak curang itu namanya? Boleh ya, Dek. PR dan tugas itu boleh dibantu. Yang tidak boleh dibantu itu adalah saat ujian. Kalau ujian dibantu, ini namanya curang. Dulu waktu kalian masih SD, kalau ada PR dari sekolah, yang bantu siapa? Orang tua, ya kan? Atau kakak. Bener nggak? Atau guru les. Nah, gitu. Sekarang sudah SMP, orang tua kemungkinan sulit membantu karena soal-soalnya sudah lebih sulit. Kakak juga gitu, pasti punya
urusan sendiri, kerepotan sendiri. Nah, satu-satunya yang bisa bantu adalah guru les. Kak Sari ini anggap aja sebagai guru les online kalian, asisten belajar pribadi kalian. Asik. Nah, caranya gini, gabung di grup ya. Nanti ini grupnya berisi teman-teman kelas 7 dari seluruh Indonesia. Kita belajar bareng di sana. Oke ya. WA aja ke Kak Sari atau mamahnya yang suruh WA boleh. Anak saya mau masuk Kak ke grupnya. Gimana caranya gitu. Nih ya, ke nomornya Kak Sari dulu tanya-tanya. Gitu. Sip ya. Oke, kalau kalian suka dengan videonya Kak Sari yang kali ini ya, penjelasan kali ini, boleh kalian kasih Kak Sari hadiah subscribe, boleh di like juga, boleh di share ke teman-teman yang juga membutuhkan ya. Mudah-mudahan itu nanti jadi amal jariah kalian. Terima kasih banyak adik-adik, Kak Sari tunggu di grupnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.